Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kakak Wati. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Masyarakat peduli lingkungan. Nah, Siti dan keluarga itu sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Coba sekarang bacalah bacaan berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Nah, dari bacaan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di Kampung Rawajati itu termasuk kampung yang peduli dengan lingkungan. Peduli dengan lingkungan itu diwujudkan dengan lingkungan hijau oleh tanaman dan juga kesadaran warga untuk mengelola sampah dengan bijak. Jadi sampah yang dikumpulkan itu tadi dijadikan pupuk kompos dan semua warga itu bisa mengambil pupuk itu untuk menyuburkan tanamannya. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Nah, sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Apa itu sampah organik? Nah, sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Nah, sampah organik itu termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati itu tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Nah, beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Pada paragraf ini membicarakan tentang sampah konsumsi, khususnya sampah organik. Ya, kalian tahu sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan dan hasil olahannya sehingga dapat diolah secara alami, ya. Nah, kita lanjutkan. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah
sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Nah, setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Nah, pengelola bank sampah itu mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkan. Bahkan, beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Nah, Masya Allah ya, anak-anak pun jadi semangat untuk mendapatkan tabungan dari mengumpulkan sampah plastik itu tadi ya. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Wah, Masya Allah ya, dari sampah itu bisa menghasilkan barang kerajinan yang bernilai jual tinggi. Ayo anak-anak, kita menyanyikan bersama lagu Aku Cinta Lingkungan. C sama dengan Do, irama 2/4, ciptaan Lili Hari Rusati. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Sekali lagi ya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Hore, tepuk tangan anak-anak semua.
Semoga dengan lagu itu bisa menambah kecintaan kita kepada lingkungan kita. Anak-anak, coba amati gambar ini. Adakah perbedaan antara gambar ini? Ya, perbedaan begitu jelas terlihat. Ini adalah gambar anak-anak, laki-laki dan perempuan. Sedangkan sebelah kanan ini adalah gambar orang yang sudah dewasa, laki-laki dan perempuan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri masa pubertas. Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa pubertas pada laki-laki dan perempuan berbeda. Pada perempuan umumnya lebih cepat daripada laki-laki. Masa pubertas pada perempuan usia 9-13 tahun, sedangkan pada laki-laki usia 10-14 tahun. Kurang lebih seperti itu. Ciri-ciri fisik pada masa pubertas perempuan adalah pinggul membesar, payudara membesar, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, tumbuh jerawat, kemudian suara menjadi melengking, dan keringat bertambah. Sedangkan ciri fisik pada masa pubertas anak laki-laki adalah tumbuh jerawat, dada menjadi bidang, suara menjadi berat, tumbuh jagung, tumbuh kumis, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan, keringat bertambah banyak, kemudian tubuh bertambah berat dan tinggi. Nah, itu adalah ciri-ciri fisik masa pubertas laki-laki dan perempuan. Nah, itulah tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di era pandemi ini 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak aman sekitar 1,5-2 meter. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajar sekalipun belajar jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.